Mari kita sama-sama tadarus. Tadarus dalam arti membaca, tadarus dalam arti memahami lebih dalam, tadarus dalam arti menafsirkan, tadarus dalam arti rasa ingin tahu bagaimana yang selama ini menjadi masalah atau menjadi beberapa pertanyaan dalam diri kita. Dan mari sama-sama kita pelajari dari surat Al-Qadar, surat yang ke-97 di Mushaf Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Kita akan mencoba membahas dengan pendekatan falsafah Quran, di mana kita bisa melihat dari surat Al-Qadar. Saya kira kalau untuk bacaan ibu bapak sekalian sudah biasa menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama mendalami dengan pendekatan falsafah Al-Quran, bagaimana kita ingin melihat seperti yang kita kenal dalam filsafat itu ada epistemologi, ada ontologi, dan aksiologi. Pertama kita menerapkan apa itu epistemologi. Paling tidak kita ingin melihat apa yang selama ini kita baca Al-Quran itu sumbernya dari mana. Tentu di sini kita mendapatkan informasi di awal surat Al-Qadar itu Allah menyampaikan di dalam ayat pertama itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita sudah melihat sumber dari Al-Quran secara epistemologi, bahwa Al-Quran itu memang bersumber dari Allah. Maka tidak heran kalau para ulama Quran diantaranya juga disampaikan di At-Ta'rifat Az-Jurjani. Demikian juga para ulama Quran lainnya menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bitawatur al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan, bahasanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itu disampaikan secara bertahap, ya. Dan bila kita membaca dari Al-Quran tersebut, maka dianggap sebagai ibadah. Jamaah sekalian, proses atau kita ingin melihat proses pentahapan dari bagaimana Al-Quran itu diturunkan, itu kita mendapat informasi dari Al-Quran. Pertama ada kata anzalnahu, yang kedua ada kata nazzalna. Jadi ada di ayat berikutnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau di surat Al-Qadar itu menggunakan anzalna, kalau di ayat lain itu inna nahnu nazzalna. Az-dzikra itu juga nama lain dari Al-Quran. Lalu kita bertanya, apa kalau begitu perbedaan dari kedua kata? Yang pertama menggunakan kata anzalna, yang kedua menggunakan kata nazzalna. Para ulama bahasa ya menyampaikan ada perbedaan, diantaranya menggunakan kata anzalnya itu berarti Al-Quran, wahyu berupa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Dan memang informasi ini dikuatkan di dalam surat Al-Buruj fi lauhil mahfud. Jadi Al-Quran secara sekaligus jumlatan wahidatan disampaikan di Baitul Izzah. Tempatnya ya disampaikan di situ, di langit yang tidak tahu, Sidratul Muntaha, ada yang menyebutkan di langit yang mana ya wallahu alam bisawab. Nah, yang kemudian
yang bisa kita pelajari inilah di dalam proses historis, dalam proses sejarah, yaitu di kata nahnu nazzalna, kami telah menurunkan. Nah, apa yang disebut dengan nazalnya ini adalah diturunkan secara bertahap. Dan memang kita saksikan dalam sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad itu secara bertahap. Bertahap sehingga dikabarkan dalam tarikh Quran disebutkan ada yang menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 18 hari, ada yang menyebutkan 22 hari. Mungkin untuk supaya gampang diingat ya. Ada juga yang menyebutkan 23 tahun. Nah, proses 23 tahun inilah yang disebut dengan nazalna. Jadi ada proses menurunkan Al-Quran secara bertahap. Tentu banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika wahyu diturunkan secara gradual, secara bertahap. Pertama untuk memudahkan hafalan ya, wa nusabbitu fuadak. Kemudian juga bagi Nabi, dan karena ini adalah proses hukum di mana di situ pada masa penurunan Al-Quran sangat dinamis karena Al-Quran masih bisa saja turun ya, begitu. Nah, inilah yang disebut dengan nazalna. Jadi secara epistemologi kita demikian juga dalam sejarah disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan secara gradual, secara bertahap. Itu bisa kita lihat dalam sejarah, disebutkan awal pertama kali Nabi menerima wahyu yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq kalau kita lihat itu surat yang ke-96 di mushaf itu. Nah, itu 5 ayat pertama diturunkan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq disebutkan oleh para sejarawan itu terjadi pada bulan Juli tahun 610 Masehi. Jadi pada bulan Juli tahun 610 Masehi Al-Quran kita itu diturunkan kepada Nabi. Bisa dihitung sekarang 2021 sekitar 1450 sekian usia Al-Quran kita. Dalam sejarah ya, Al-Quran itu yang diterima oleh Nabi bukan Al-Quran seperti kita baca sekarang yang berupa tulisan. Nabi menerimanya itu dalam bentuk bunyi. Jadi waktu itu belum ada tulisan. Oleh karena itu maka kata Quran itu sesungguhnya dari bahasa dari qara'a yaqra'u itu artinya menghimpun. Jadi ya menghimpun bunyi-bunyi yang kemudian dalam bahasa Arab disebut kata, kalimat, kumpulan kata itu disebut kalimat. Nah, jadi Quran. Jadi Quran itu ya bacaan begitu. Kira-kira seperti itu kalau bahasa kitanya. Jadi qara'a yaqra'u itu adalah himpunan. Al-Quran itu berupa bunyi ya yang diterima oleh Nabi. Kemudian nah ini dari aspek sejarah, dari kita lihat dari otentisitasnya, dari keaslian Al-Quran sampai hari ini adalah Al-Quran yang persis sama pertama kali didiktekan oleh Nabi kepada Katibur Risalah, kepada sekretaris Nabi. Jadi Nabi memiliki banyak sekretaris. Ketika Nabi menerima yang bunyi tadi berupa Al-Quran, langsung Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang berprofesi sebagai sekretaris wahyu, dicatat. Nah, begitu. Nah, bisa dibayangkan ya, waktu itu tulisan ayat Al-Quran ya, karena waktu itu ya tidak seperti sekarang. Hari ini kita bisa nonton, ada HP, gadget, ada kertas, ada apa. Waktu itu ya hanya ditulis, ada yang disebutkan dalam sejarah bisa jadi ditulis di kulit hewan, di bebatuan, di pelapah kurma. Nah, itu cara mereka menyelamatkan apa yang diterima didiktekan oleh Nabi, wahyu berupa Al-Quran. Caranya begitu. Nah, kemudian mereka menuliskannya. Dan inilah yang dalam sejarah disebut dengan inverbatim. Jadi inverbatim itu yang didiktekan waktu itu sama Nabi kepada
para sahabat, itulah tulisan yang hari ini kita baca dari Al-Quran. Jadi persis sama, artinya sampai hari ini redaksi ayat Al-Quran itu tidak usah khawatir, itu adalah sama. Berbeda ya, ada sebuah kitab di agama lain yang ditulisnya itu, bahkan Bible menyebutkan ya, dalam sejarah Bible disebutkan itu 200 tahun setelah Nabi Isa wafat, nah baru ditulis. Nah Al-Quran tidak. Maka dari aspek sejarah, otentisitas Al-Quran sampai hari ini terjaga. Ini kira-kira dalam dari aspek historical epistemologi ya. Nah berikutnya ontologinya. Kita lihat bahwa Al-Quran itu apa sih? Nah, jadi Al-Quran itu ya kalau hari ini seperti yang kita baca di mushaf Al-Quran. Jadi apa itu mushaf? Mushaf itu adalah lembaran-lembaran di mana di situ berisi yang dulu berupa bunyi yang didiktekan oleh Nabi kepada para sahabat. Dan hari ini namanya mushaf Utsmani. Jadi yang beredar di Indonesia pada umumnya adalah mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani itu ditulis berdasarkan informasi bahwa surat pertama itu surat Al-Fatihah. Semua surat jumlahnya 114, surat terakhirnya itu adalah surat An-Nas. Nah ini kondisi Al-Quran yang kita hari ini miliki ya. Nah lalu berapa jumlah juznya? Nah, maka dibuat ya, ada juz 30, semuanya 30 juz. Nah Al-Quran yang hari ini kita lihat, kita baca, itu merupakan apa bahasanya ya, pergulatan pada waktu itu. Karena tadi kan juga disampaikan ada banyak sekretaris Nabi, mereka sama-sama memiliki sebut saja mushaf. Ini mushaf saya, ini mushaf Ibnu Mas'ud, lapor kepada Nabi. Nah kemudian selang sejarah berikutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, semua mushaf itu dikumpulkan supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Ada versi A, ada versi B, ada versi C. Akhirnya disepakatilah hanya satu mushaf saja, mushaf Al-Quran. Pada masa Utsman waktu itu, mushaf-mushaf duplikatnya itu kira-kira begitu dikirim ke negara-negara, bukan negara ya, ke tempat-tempat yang jauh dari Hijaz sana. Jadi supaya tidak bingung ini umat ini, karena apalagi pada masa Utsman Islam itu sudah masuk ke wilayah di luar Arab sana, jadi menjangkau Ajam ya. Jadi mereka yang tidak menuturkan menggunakan bahasa Arab, oleh karena itu harus ada kesepakatan. Baik, nah jadi kira-kira seperti itu disepakatilah namanya mushaf Rosam, mushaf Utsmani. Sampai hari ini pun yang kita baca adalah mushaf Rosam Utsmani. Tentu kita lihat ada banyak hal-hal yang sepertinya mungkin setelah kita mempelajari cara membaca Al-Quran, kata as-sholat, tulisannya as-sholawat tetapi dibaca as-sholat. Nah inilah karakteristik dari mushaf Utsmani. Nah kondisi ontologinya seperti itu. Lalu kemudian dari aspek aksiologi, apa sesungguhnya Al-Quran, lalu manfaat dan tujuannya harus kita apakan? Nah kita tentu secara keikhlasan dan ritual kita, Al-Quran menjadi bagian bacaan yang rutin kita baca. Terutama apalagi di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak tadarus dengan cara membaca tala yatlu, membaca apa yang ada di tulisan ya, ada lembaran, ada tulisannya, kita baca. Walaupun sesungguhnya kata qoro'a dan tala itu adalah memiliki makna yang sama, yaitu membaca. Kalau tala biasanya membaca lembaran-lembaran yang bersifat suci. Kalau qoro'a itu biasanya membaca semuanya, termasuk membaca alam. Oleh karena itu
momen bulan Ramadan ini ya tentang tadarus. Tadarus itu artinya kan darosa yadrusu, artinya mempelajari, mendalami, menginginkan sebuah jawaban dari Al-Quran sebetulnya apa sih dari pertanyaan yang kita miliki. Nah, ini adalah kata darosa ya dari tadarus. Nah, kita yang kebetulan memasuki pada hari-hari di hari 10 akhir di bulan Ramadan, biasanya dianjurkan untuk lebih memperketat kembali ya, untuk bagaimana bisa meraih apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebetulnya Lailatul Qadar kita bisa artikan juga sebagai sebuah harapan. Harapan apa? Harapan bahwa kita masih diberikan nafas, masih diberikan bisa untuk merubah untuk lebih baik. Nah, inilah yang kita fahami dari Lailatul Qadar. Ibu bapak sekalian, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari apa yang kita tadarus pada siang hari ini, ya tentu tadi bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Pertama, ya membaca seperti orang seperti kita membaca HP, WA di HP ya, kita dibaca huruf per huruf ya, itu al-muta'abbadu bitilawatihi, per hurufnya itu kita mendapatkan pahala. Yang kedua, tentu tidak cukup bagi kita kalau hanya sekedar secara kuantifikasi, kuantitas memperbanyak tanpa mengerti. Nah, oleh karena itu bisa sedikit-sedikit bagaimana mengetahui tarjamahnya. Hari ini sudah bukan zamannya kesulitan mendapatkan terjemah Al-Quran. Sekarang banyak aplikasi ya untuk terjemahan tersebut. Berikutnya adalah tafsir, dan tentu adalah tadbir atau tadabur. Nah, kalau tafsir ini ingin mengetahui lebih dalam dari sekedar hanya terjemahnya saja. Nah, jadi kalau tafsir ini sesungguhnya ingin mengungkap bagian terdalam dari apa yang nampak. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa arti tafsir juga sama dengan tadabur. Tadabur itu ya bisa langsung mengimplementasikannya juga. Jadi contoh, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ada redaksi ayat Al-Quran begitu, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Ya kita baca saja, baca Al-Quran apa yang kita mudah, waktu kita juga pas kebetulan luang, mulai dari membaca Al-Quran, kemudian mengetahui tarjamahnya, dan jelas bahwa kita itu sedang mengimplementasikan, menerapkan dari apa yang kita pahami dari kata faqra'u ma tayassara minal Qur'an, atau dari kata Iqra itu sendiri. Hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan waktu singkat yang sebentar lagi Ramadan berakhir ini masih ada kesempatan kita untuk menghiasi diri ya, menghiasi untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan sampai kepada akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.